Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dosen guna untuk menjalani UAS Takhrij Al-Hadis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Bagus Sabila, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mata kuliah Takhrij Al-Hadis kelas B. Adapun tugas-tugas yang telah diberikan Bapak dosen dulu, mulai dari hadis yang disuruh untuk mencari sanad, terus kitab, terus skema sanad, biografi para perawi, dan sampai yang terakhir yaitu menentukan kualitas suatu hadis. Oke, saya akan memulai tugas yang pertama, yaitu hadis yang dicari. Saya kebagian hadis yang nomor 59 yang berisi ablighu hajatan man la yastati'u iblaghu hajatihi faman ablaghu sultanan hajata man la yastati'u iblaghuha sabbatallahu ta'ala qaddamihi 'ala sirati yaumil qiyamah. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Yang artinya, sampaikanlah hajat orang yang tak kuasa menyampaikan hajatnya. Maka barang siapa yang menyampaikan keinginan orang yang tak kuasa melaksanakannya, maka Allah akan menetapkan kedua tumitnya di alas sirat kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Darda. Hadis tersebut diriwayatkan di dalam, saya mengambil 3 kitab. Yang pertama yaitu Al-Maqasidul Hasanah. Di kitab ini terdapat perawi yaitu Al-Baihaqi, terus Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain dari bapaknya dan kakeknya Ali bin Husain. Dan terdapat perawi lagi yaitu Ibnu li Abi Halah, terus dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, terus sampai ke puncaknya yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan pada kitab yang kedua yaitu Kashful Khafa yang Hindawi, yaitu terdapat Imam Al-Baihaqi, At-Tabrani, dan Tirmizi, dan terdapat Ali, terus Hindun bin Abi Halah At-Tamimi, dan terus langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Terus pada kitab yang ketiga yaitu Kashful Khafa Al-Qudsi. Di sini terdapat perawi yaitu yang bernama Ali, terus dari Hindun bin Abi Halah At-Tamimi, dan terus Nabi SAW. Selanjutnya, jika diaplikasikan dengan tabel, yaitu seperti berikut. Dan yang tidak terlihat itu Nabi Muhammad SAW. Di sini dijelaskan bahwa yang pertama yaitu saya memilih Al-Baihaqi dulu. Nabi Muhammad menyampaikan qaulnya kepada Ali bin Husain, dan disampaikan dan didengar oleh Muhammad bin Ali, dan terus Muhammad bin Ali disampaikan kepada muridnya yang bernama Ja'far bin Muhammad, dan seterusnya Hindun bin Abi Halah, dan sampai kepada Imam Al-Baihaqi. Dan bisa dibaca selanjutnya yaitu At-Tabrani dan Al-Fiqh Nasrul Muqaddisi. Dan pokoknya itu yang
akarnya Nabi Muhammad, terus ke Siti Aisyah ke Abi Darda, dan Abi Darda memiliki murid yaitu Hindun bin Abi Halah, dan disampaikan kepada Imam Tabrani, dan seterusnya seperti sebelum-sebelumnya. Selanjutnya yaitu biografi perawi. Yang pertama yaitu Abu Darda, 580 Masehi hingga 652 Masehi. Abu Darda radhiyallahu anhu memiliki nama lengkap Uwaimir bin Zaid bin Qais. Beliau lahir pada zaman sebelum agama Islam datang pada tahun 580 Masehi di kota Madinah. Beliau adalah sahabat Nabi yang merupakan perawi hadis dari kaum Ansor, dari kabilah Kharaj, dan ia hafal Al-Quran dari Rasulullah SAW. Dalam perang Uhud, Rasulullah bersabda mengenai dirinya. Bersabda, prajurit berkuda paling baik adalah Uwaimir atau Abu Darda sendiri. Pada awalnya dia adalah seorang Yahudi di kota Madinah. Kemudian setelah ia mendengarkan dakwah Nabi Muhammad, dia memeluk Islam. Ia pernah ditawarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi hakim di Suriah, tetapi ditolaknya. Kemudian Khalifah memintanya untuk mengajarkan Islam di Suriah. Beliau sempat dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Salman Al-Farisi. Dia mengikuti semua peperangan yang terjadi setelah perang Uhud. Ia wafat pada tahun 32 Hijriah di Damaskus. Selanjutnya yaitu biografi Imam Al-Baihaqi. Beliau ialah seorang ulama ahli fikih, usul fikih, hadis, dan salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau penulis kitab Sunan Al-Baihaqi yang terkenal sampai sekarang. Imam Al-Baihaqi sendiri memiliki nama lengkap Imam Al-Hafiz Al-Muttaqin Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrawjildi Al-Khurasani Al-Baihaqi. Baihaqi adalah sejumlah perkampungan di wilayah Naisabur. Beliau adalah seorang ulama besar dari Khurasan, desa kecil di pinggiran kota Baihaq, dan penulis banyak kitab terkenal. Al-Baihaqi lahir di bulan Sya'ban tahun 384 Hijriah yang bertepatan dengan bulan September 994 Masehi. Lahir di desa Khusrawjildi, termasuk daerah dari Baihaq, Naisabur. Terus Imam Al-Baihaqi meninggal pada hari Sabtu di Naisabur tanggal 10 Jumadil Ula 458 Hijriah. Dia lantas dibawa ke tanah kelahirannya yaitu Baihaq dan dimakamkan di sana. Umur beliau yaitu 74 tahun. Pada penghujung tugas yaitu yang terakhir menentukan kualitas hadis. Dalam kitab Jam'ul Jawami halaman 161, Jami'us Shaghir halaman 59, Fathul Kabir halaman 89 mengklarifikasi bahwa hadis tersebut termasuk hadis hasan. Pengertian hadis hasan sendiri yaitu suatu tingkatan hadis yang berada tepat di bawah hadis sahih. Menurut Imam Tirmizi, hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, dan informasinya kabur. Perbedaan yang menonjol dengan hadis sahih terletak pada kedobitannya. Jika hadis sahih tingkat dobitnya sangat tinggi, harus tinggi, maka hadis hasan ini tingkat kedobitannya berada di bawahnya pas. Jikalau dilihat dari biografi periwayat tadi, yaitu Imam At-Tabrani, beliau terkenal sebagai sosok ulama yang berbekal hafalan yang sangat kuat.
dan intelektual yang tinggi. Ulama-ulama di zamannya atau setelah Imam Tabrani setelahnya memberikan penilaian dan apresiasi yang sangat baik. Tokoh Adz-Dzahabi dalam biografinya menyatakan bahwa Imam At-Tabrani itu seorang imam, hafidz dan ahli hadis. Dan Ad-Dawudi menambahkan atau menegaskan bahwa At-Tabrani tersebut yaitu imam yang menjadi hujjah dan tumpuan para hafiz. Jika dilihat dari keterbitannya, dalam cuplikan biografi di atas, para perawi sangatlah terbit dan para ulama juga menilai tentang perawi di atas. Maka bisa disebutkan sebagai hadis hasan karena mungkin keterbitannya tidak setara dengan yang sahih, walaupun sedikit sekali perbedaan tentang keterbitannya antara hadis hasan dan sahih. Dalam kitab juga disebutkan bahwa hadis tersebut tidak dhaif dan tidak pula sahih, melainkan pada tingkat tengah-tengahnya atau disebut hadis hasan. Demikian video presentasi tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen guna untuk memenuhi tugas UAS. Sekian dari saya. Jika ada salah katanya yang tidak berkenan di hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.